Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Meliana Putri, MPM 19010320027, jurusan PGMI kelas B semester 3. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 3 tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasikan gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati contoh, siswa dapat memperagakan cepat tangan dalam suatu tari. Yang ketiga, dengan menyimak teks dongeng yang dibacakan, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Yang keempat, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menentukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Yang kelima, siswa dapat menentukan sifat pertukaran pada perkalian. Yang keenam, dengan mengamati sifat pertukaran pada perkalian, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberikan makanan kucing-kucing yang datang ke rumah Beni. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada halnya mereka bermain dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Sekarang kita menirukan gerakan kucing ya. Yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Ayo coba kalian angkat kedua tangan kalian, lalu tekuk jari-jari kalian menghadap ke depan, kemudian gerakan naik turun ke atas ke bawah bergantian ya. Seperti itulah gerakan kucing mencakar ya. Yang nomor 2, gerakan tikus menangkap kucing. Sudah tradisi tikus itu musuhnya kucing. Setiap ada tikus pasti ada kucing. Dikejar-kejar sampai dapat. Kucing menangkap tikus seperti apa yang digerakannya. Apakah kalian pernah melihat kucing menangkap tikus? Coba kalian peragakan ya. Yang nomor 3, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Nah, untuk yang ketiga, kalian coba untuk menggabungkan gerakan mencakar dan menangkap tikus. Coba kalian praktekkan di rumah dengan ayah dan ibu. Selanjutnya, Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggal seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat senang dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatlah ada 3 ekor anak harimau
yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakan, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Kimolaya dapat menekankan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Kimolaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekati sambil mengendus-endus Kimolaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Kimolaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggu Kimolaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Kimolaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, anak-anak, gimana cerita dongeng tadi? Di sini seorang kakek bernama Kimolaya. Sangat baik hati, bukan? Ia menolong anak-anak harimau yang sedang terjebak di sebuah lubang. Padahal sebenarnya dia takut apabila ternyata induk harimau datang. Wah, bagaimana kalau harimau itu menekramnya? Tapi kakek tersebut, ia meyakini bahwa apapun yang ia lakukan, jika itu kebaikan, pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setelah mendengarkan kisah petani dan anak harimau, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Kalian bisa ditulis di buku latihan ya. Apa sih pesannya di dongeng tadi? Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Yang pertama, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, kalian gambarkan telur-telur tersebut, masukkan ke dalam kotak yang tersedia ya. Jumlahnya harus sama. Nah, kita dapat juga menuliskan dalam lambang bilangan perkalian ya. B. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, kalian gambarkan telur-telur tersebut, masukkan ke dalam kotak yang tersedia ya. Jumlahnya harus sama. Kita dapat juga menuliskan dalam lambang bilangan perkalian ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sifat komunitatif. Ingat, perkalian 2 bilangan akan memberikan hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Contohnya, 3 dikali 4 sama dengan pindah ruas 4 dikali 3. Nah, 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan 4 dikali 3 sama dengan 12. Sekian materi hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.